ibadah sekolah minggu kita. Sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menjaga kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah online sekolah minggu kami. Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah siap memuji Tuhan? Oke, kalau sudah siap, yuk kita mau angkat pujian Bapa Ku Datang Padamu. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, sebelumnya kakak mau ajak kita untuk angkat satu pujian lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama
Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Halo adik-adik, apa kabar? Ya, semuanya baik-baik aja ya. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya adik-adik duduk tenang dan perhatikan baik-baik ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Oke, lipat tangan, tutup mata. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk mendengar dan mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, adik-adik, jika kamu dipanggil, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya nih, kakak panggil, Ajing. Loh, kok nggak nyaut ya? Ajing. Ya, nah, ketika nama kamu dipanggil, apa yang kamu lakukan? Ya, kita harus menjawab. Nah, kakak mau tanya, misalnya di rumah, ketika kalian dipanggil sama mama, berapa kali kalian baru menjawab? Ayo, siapa? Misalnya mamanya panggil, Edward, nggak dijawab. Edward, nggak dijawab. Edward, iya mami. Nah, siapa yang biasanya dipanggil 3 kali baru dijawab? Iya. Nah, adik-adik, ketika nama kita dipanggil, kita harus segera menjawab. Misalnya dipanggil nih, Jason, iya mami. Nah, harusnya begitu ya. Oke adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan Kak Rosa menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nah, ketika nama kita dipanggil, maka kita harus jawab ya. Nah, adik-adik, pagi ini kakak mau tanya, selain mama atau papa yang memanggil nama kita, siapa yang memanggil nama kita? Tuhan. Tuhan juga memanggil nama kita. Tuhan panggil kita supaya kita datang berbakti kepadanya, mengikuti ibadah sekolah minggu. Meskipun sekarang tidak boleh ibadah di gereja, tetapi kita tetap ibadah sekolah minggunya online. Maka dari itu, adik-adik harus ingat, ketika hari Minggu, kita harus siap-siap untuk berbakti kepada Tuhan. Siapa di sini yang diingatkan oleh mama untuk berbakti kepada Tuhan? Ayo, siapa? Apin? Nah, misalnya, Apin, ayo bangun. Kita mau ibadah sekolah minggu nih. Wah, Apin apakah masih diingatin sama mama? Enggak ya, Apin harus ingat. Kalau setiap hari Minggu kita sudah bangun pagi, bersiap-siap untuk mengikuti ibadah online. Nah, adik-adik, kakak pagi ini mau bercerita tentang seorang anak yang mendengar namanya dipanggil. Siapa dia? Masih ingat? Samuel. Nah, adik-adik, dulu beberapa minggu lalu kakak sudah bercerita tentang Samuel. Samuel adalah anak dari Ibu Hana. Nah, Ibu Hana berjanji kepada Tuhan akan menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Dan Samuel tinggal di rumah Tuhan bersama dengan Imam Eli. Nah, adik-adik, sekarang Samuel sudah semakin dewasa. Samuel semakin dewasa, apakah dia tetap bekerja dengan rajin? Apakah Samuel tetap mengikuti perintah dan taat kepada
Imam Eli? Iya, meskipun Samuel sekarang sudah dewasa, Samuel tetap bekerja dengan rajin. Samuel tetap mentaati perintah Imam Eli. Jadi, suatu hari Imam Eli berkata kepada Samuel, "Samuel, kamu sekarang sudah dewasa. Kamu sudah bisa menempati atau tidur sendiri di dalam rumah Tuhan. Di sana kamu akan bangun pagi-pagi untuk membuka pintu dan akan menutup kembali pintu rumah Tuhan pada saat malam hari." Nah, adik-adik, Samuel mentaati apa yang dikatakan oleh Imam Eli. Samuel senang di sana. Ia menjaga rumah Tuhan siang dan malam untuk menggantikan Imam Eli. Karena Imam Eli semakin tua. Imam Eli sudah tidak mampu lagi untuk menjaga rumah Tuhan. Karena matanya sudah sulit untuk melihat. Ya adik-adik. Nah, Samuel mentaati akan apa yang diminta oleh Imam Eli. Dan suatu malam tiba-tiba ketika Samuel sedang tidur, Samuel mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Samuel, Samuel. Nah, Samuel bangun dan melihat, wah, sepertinya Imam Eli memanggilku. Samuel terus berlari untuk bertemu dengan Imam Eli. Lalu bertanya, "Imam Eli, apakah Anda memanggil saya?" Imam Eli mengatakan, "Tidak, saya tidak memanggilmu, Samuel. Pergilah tidur kembali." Samuel lalu kembali ke tempat tidurnya. Lalu Samuel tidur lagi dan Samuel mendengar ada suara yang memanggilnya. Samuel, Samuel. Nah, Samuel terbangun. Lalu Samuel berpikir, ini pasti Imam Eli yang memanggilku. Lalu Samuel pergi lagi untuk bertemu Imam Eli. Dia mengatakan, "Imam Eli, apakah kamu memanggilku?" Imam Eli mengatakan, "Tidak, Samuel, aku tidak memanggilmu. Sekarang kamu kembalilah tidur." Lalu Samuel kembali tidur. Dan ketika Samuel tidur, tiba-tiba terdengar lagi suara yang memanggilnya dengan jelas. Samuel, Samuel. Samuel berpikir, ini pasti suara Imam Eli. Imam Eli pasti membutuhkan saya. Saya harus segera bertemu Imam Eli. Lalu Samuel pergi lagi untuk bertemu dengan Imam Eli. Dan ketika dia tiba di kamar Imam Eli, ia mengatakan, "Imam Eli, apakah kamu memanggilku?" Lalu Imam Eli baru sadar bahwa yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Imam Eli tidak memanggil Samuel. Lalu Imam Eli berkata kepada Samuel, "Samuel, yang memanggil kamu adalah Tuhan, bukan saya. Jika kamu mendengarnya lagi, maka kamu katakan, 'Tuhan, berbicaralah, saya mendengarmu.'" Nah, adik-adik, saat itu Samuel kembali lagi ke tempat tidurnya. Ia menunggu lagi dengan jelas apakah suara tadi memanggilnya kembali. Lalu Samuel pun tidur. Dan tiba-tiba ketika Samuel tidur, benar suara itu memanggilnya kembali. Samuel, Samuel. Ya, Samuel mendengar suara itu, adik-adik. Lalu Samuel katakan, "Ya Tuhan, saya mendengarmu, berbicaralah." Lalu adik-adik, Samuel duduk dan mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, adik-adik? Tuhan berkata kepada Samuel bahwa Aku akan menghukum keluarga Eli karena kejahatan Hofni dan Pinehas. Nah, adik-adik, Tuhan berbicara kepada Samuel bahwa Tuhan akan menghukum Hofni dan Pinehas. Siapa Hofni dan Pinehas?
Dia adalah anak-anaknya Imam Eli. Kenapa ia menghukum anak-anak Imam Eli? Karena anak-anak Imam Eli sudah berbuat dosa, tidak taat kepada Tuhan. Maka dari itu Tuhan menghukum keluarga Imam Eli. Dan Imam Eli harus menerimanya, adik-adik. Meskipun Imam Eli taat kepada Tuhan, meskipun Imam Eli melayani Tuhan, tetapi karena Imam Eli tidak mengajarkan anak-anaknya dengan baik, sehingga anak-anaknya berbuat dosa, maka Tuhan menghukumnya. Nah, adik-adik, keesokan paginya ketika Samuel bangun, Samuel membersihkan rumah Tuhan, Samuel menyapu rumah Tuhan. Lalu datanglah Imam Eli, dan Imam Eli berkata kepada Samuel, "Samuel, apa yang Tuhan katakan kepadamu semalam?" Nah, adik-adik, Samuel sangat sedih. Samuel takut untuk memberitahukan apa yang ia dengar kepada Imam Eli. Tetapi kata Imam Eli, "Samuel, katakanlah apa yang Tuhan katakan kepadamu. Aku akan mendengarnya." Nah, adik-adik, Samuel memandang Imam Eli, lalu Samuel mengatakan kepada Imam Eli bahwa Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli karena kejahatan yang dilakukan oleh Hofni dan juga Pinehas. Nah, adik-adik, Imam Eli menerima hukuman Tuhan. Dengan sedih, Imam Eli taat kepada Tuhan dan menerima hukuman dari Tuhan, adik-adik. Nah, sejak saat itu, adik-adik, Samuel menjadi nabi Tuhan. Artinya, kalau Tuhan hendak berbicara kepada orang banyak, Tuhan menyampaikannya melalui Samuel. Dan juga Samuel pada saat itu banyak yang menyenangi dia, baik manusia yang ada di sekitarnya, dan juga Tuhan sangat mengasihi Samuel. Adik-adik, melalui kisah Samuel ini kita belajar bahwa Tuhan menjawab doa kita seperti Tuhan menjawab doa Hana, asalkan kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Nah, setelah itu kita tahu bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita harus melayani Tuhan seperti Samuel yang taat dan setia melayani Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan memanggil nama kita untuk datang berbakti kepadanya. Nah, adik-adik, sekarang melalui cerita ini kakak mau kalian merespon firman Tuhan dengan cara kalian memvideokan akan lagu pujian dengan Dia Panggil Nama Saya. Ya adik-adik, nah kakak tunggu ya videonya. Adik-adik menyanyi dengan gerakan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk taat kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, seperti mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, jangan lupa ya, adik-adik memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian, dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke adik-adik, firman Tuhan kita sampai di sini. Kita mau berdoa. Sekarang tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk dapat mendengar suara Tuhan ketika Tuhan memanggil nama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk taat dan berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong mama papanya untuk mentransfer
transfer ke nomor rekening gereja yang ada di bawah ini ya. Nah, adik-adik juga bisa menggunakan dompet elektronik seperti Dana, OVO, ShopeePay, GoPay, dan lain sebagainya ya, dengan cara scan barcode yang ada di layar. Oke adik-adik, jangan lupa menambahkan angka 1 di ujung nominalnya ya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan.